Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang berkelompokkan saya Jovan Absen 3. Saya Absen 17. Saya Didi Firman. Saya Jason Absen 13. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang Korea Utara dan Korea Selatan. Selamat menyaksikan. Dadah. Oke, kita mulai pembahasannya. Jadi, awal-awal kita tidak perlu membahas tentang hal-hal yang rumit seperti peperangan, terpecahnya Korea Utara, Korea Selatan, dan lain-lain. Kita akan membahas tentang sejarah terbentuknya Korea. Jadi kita akan membahas dari yang paling dasar, paling bawah, yaitu bagaimana terbentuknya Korea yang satu, dan akhirnya terpisah menjadi Korea Utara dan Korea Selatan. Nah, jadi Korea ini dimulai dari kedinastian. Sebelum berubah ke republik, pemerintahan Korea ini adalah pemerintahan dinasti, lalu diubah menjadi pemerintahan kekaisaran, dan sekarang adalah republik. Dinasti pertama yang ada di Korea ini bernama Gojoseon. Gojoseon ini merupakan dinasti pertama yang ada di Korea, sekaligus kerajaan pertama yang ada di Korea. Dia ini didirikan pada tahun 2333 sebelum Masehi. Udah sangat lama banget. Jadi yang mendirikan Gojoseon ini adalah Dangun Wanggeom. Dangun Wanggeom ini mendirikan dinasti Gojoseon. Lalu dari 2333 yang memimpin sampai tahun 108 sebelum Masehi. Pada tahun 108 sebelum Masehi ini ia runtuh. Runtuhnya akibat invasi dari dinasti Han dari Tiongkok. Jadi dinasti Han dari Tiongkok ini menginvasi Korea, mengakibatkan dinasti Gojoseon ini runtuh. Nah, dari runtuhnya Gojoseon ini melahirkan tiga kerajaan yaitu Goguryeo, Baekje, dan Silla. Jadi dinasti Gojoseon ini merupakan bapak dari segala kerajaan-kerajaan yang ada di Korea. Kerajaan-kerajaan yang ada di Korea ini bermula dari kerajaan pertama yaitu dinasti Gojoseon. Nah, tiga kerajaan ini, Goguryeo, Baekje, dan Silla, mereka ini tidak saling akur. Jadi saling bertempur mencari siapa yang paling kuat, mereka beradu di militer, beradu di ekonomi, dan lain-lainnya. Jadi mereka saling bertarung mencari siapa yang kuat, dan akhirnya dari tiga ini, Silla ini berhasil menyatukan dua ini. Jadi Silla menyatukan Goguryeo dan Baekje membentuk Silla Bersatu. Silla Bersatu ini tidak bertahan lama. Dia runtuh lagi, lalu berhasil disatukan kembali oleh Wanggeon. Wanggeon ini mendirikan dinasti Goryeo. Wanggeon ini bukan Wanggeom. Tadi yang mendirikan dinasti Gojoseon Dangun Wanggeom pakai M. Yang ini Wanggeon pakai N. Wanggeon ini mendirikan dinasti Goryeo. Goryeo ini menyatukan tiga kerajaan yang tadi Silla Bersatu runtuh, disatukan kembali menjadi dinasti Goryeo. Dinasti Goryeo ini berdiri pada tahun 918 sebelum Masehi. Lalu runtuh lagi, menghasilkan dinasti baru yaitu dinasti Joseon. Dinasti Joseon ini berkuasa dari tahun 1392 hingga 1910. Dia berdiri setelah Jenderal Yi Seong-gye menggulingkan penguasa Goryeo. Jadi setelah penguasa Goryeo ini dikalahkan, baru terbentuklah dinasti baru yaitu dinasti Joseon. Nah, lanjut kita akan membahas tentang masa penjajahan Jepang. Kita akan mulai membahas tentang
peperangan, sedikit tentang peperangan penjajahan Jepang di Korea. Kita mulai dari awal penjajahan. Jadi kekalahan Jepang dalam perang Rusia-Jepang pada tahun 1904 ini memberi kendali atas Korea. Jadi Jepang ini punya kendali atas Korea setelah kalahnya ia dalam perang Rusia dan Jepang, yang kemudian menjadi protektorat Jepang pada tahun 1905. Secara resmi Jepang menganeksasi Korea pada tahun 1910. Jadi ya ini memperkuat kekuasaannya dengan perjanjian aneksasi. Jadi dia punya kekuasaan secara resmi bahwa Korea ini berada di bawah semenanjung Jepang. Korea harus mematuhi perintah dari Jepang. Lalu tapi perjanjian ini tidak disetujui oleh Korea. Jadi ditandatangani tapi tanpa persetujuan rakyat Korea. Rakyat Korea tidak setuju, tapi dipaksa gitu untuk setuju. Jadi mereka pun tidak tahu kalau ada perjanjian seperti itu. Nah, penjajahan Jepang di Korea ini berlangsung cukup lama, sekitar 35 tahun. Dari 1910 yang akhir dari dinasti Joseon tadi, 1910 hingga 1945 saat kita merdeka. Mereka baru mereka juga merdeka dari Jepang. Lalu selama pendudukan Jepang ini berusaha menghapus budaya, bahasa, dan identitas Korea. Mereka mau menghilangkan semua budaya Korea, identitas Korea, bahasa Korea. Lalu mereka juga mengeksploitasi sumber daya alam dan manusia mereka. Jadi Korea ini benar-benar dijajah habis-habisan oleh Jepang. Dari sumber daya alam, budayanya, bahasanya, segala macam. Lalu rakyat Korea mulai melawan dengan berbagai gerakan kemerdekaan. Udah banyak macam mereka melakukan pemberontakan segala macam. Lalu yang paling terkenalnya itu pemberontakan 1 Maret 1919 sebelum Jepang akhirnya menyerah kepada sekutu pada tahun 1945. Nah, pergerakan 1 Maret 1919 ini masa deklarasi kemerdekaan dibacakan di hadapan publik. Jadi pada tanggal 1 Maret 1919 mereka membacakan kemerdekaan di hadapan publik, di hadapan banyak orang. Nah, akhir dari penjajahan Jepang ini berakhir pada tanggal 15 Agustus 1945, berdekatan dengan kita merdeka. Jadi mereka merdeka dari Jepang, lalu 2 hari setelahnya kita juga merdeka. Nah, saat mereka ini merdeka, saat Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, seiring kekalahannya dalam Perang Dunia Kedua. Jadi setelah dia kalah di Perang Dunia Kedua, ia akhirnya menyerah kepada sekutu dan Korea terbebas dari penjajahan Jepang. Nah, pembagian Korea terjadi setelah Perang Dunia Kedua pada tahun 1945. Ketika Amerika Serikat dan Uni Soviet sepakat untuk membagi semenanjung tersebut menjadi 2 zona pendudukan di sepanjang garis lintang 38, pembagian ini kemudian menjadi dasar bagi pembentukan 2 negara terpisah, yaitu Korea Utara yang komunis dan Korea Selatan yang bersifat nasionalis. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang awal pembagian dan pembentukan 2 negara. Awal pembagian berakhir Perang Dunia Kedua, pasukan Amerika Serikat ditempatkan di bagian selatan semenanjung Korea dan pasukan Uni Soviet diletakkan di bagian utara semenanjung Korea. Pembentukan 2 negara. Pembagian zona pendudukan ini mengarah pada pembentukan 2 negara yang berbeda. Ya, pada tahun 1948,
yaitu Republik Rakyat Demokratik Korea atau Korea Utara dan Republik Korea atau Korea Selatan. Invasi awal Korea Utara berhasil menguasai wilayah Korea Selatan, tetapi situasi pun berbalik setelah pasukan PBB Republik Amerika Serikat melakukan pendaratan amfibi di Incheon pada tanggal 15 September 1950. Intervensi Tiongkok untuk membantu Korea Utara memperoleh serangan PBB yang pada akhirnya menyebabkan perang melambat dan menemui kebuntuan dari tahun 1951 sampai tahun 1953. Perang ini pun berakhir dengan perjanjian damai. Hanya ada gencatan senjata yang terjadi pada tanggal 27 Juli 1953 yang menyebabkan Korea tetap terbagi hingga kini. Satu, invasi awal dan pertempuran di awal perang. Pada tanggal 20 Juni 1950, pasukan Korea Utara melintasi garis paralel ke-38 dan menyerang Korea Selatan. Keunggulan Korea Utara yaitu pasukan Korea Utara telah bisa berhasil mendekati wilayah Korea Selatan, termasuk kota-kota penting seperti Chucheon, Origin, dan Kaesong. Nah, dari pasukan PBB sendiri, menanggapi invasi ini, Amerika Serikat meminta bantuan kepada PBB dan mengirim pasukan PBB untuk membantu pertahanan Korea Selatan. Lalu pada tanggal 15 September 1950 terjadi pendaratan amfibi di kota Incheon. Pasukan PBB mendarat di Incheon dan melancarkan serangan baik yang berhasil mengusir pasukan Korea Utara maupun memutus jalur komunikasi mereka. Perebutan kembali Seoul. Pasukan PBB yang berhasil merebut kembali Seoul pada 28 September 1950 itu terus maju ke utara melintasi garis paralel ke-38. Kedua, intervensi Tiongkok dan kebuntuan. Invasi Korea Utara oleh PBB. Pasukan PBB maju ke utara dan berhasil mendekati Pyongyang pada tanggal 19 Oktober 1950. Lalu terjadilah intervensi Tiongkok. Tiongkok yang khawatir dengan kehadiran pasukan PBB di dekat perbatasannya mengirimkan jutaan pasukannya untuk membantu Korea Utara. Hal ini menyebabkan pasukan PBB terpaksa mundur dari utara. Penyerangan musim dingin Tiongkok. Pada awal 1951, pasukan Tiongkok melancarkan serangan besar-besaran yang disebut serangan musim dingin dan berhasil mengusir pasukan PBB hingga ke selatan garis 38. Lalu setelah itu terjadi kebuntuan yang mana setelah serangan ini dilakukan, perang memasuki periode kebuntuan yang berlangsung hingga tahun 1953, di mana garis depan cenderung stabil di sekitar garis 38 paralel. 3. Berakhirnya perang dan kesepakatan gencatan senjata. Berkaitan dengan negosiasi gencatan senjata, negosiasi itu diadakan secara inisiatif selama 2 tahun dan akhirnya menghasilkan perjanjian gencatan senjata. Pada tanggal 27 Juli 1953, perjanjian gencatan senjata pun ditandatangani secara resmi menghasilkan pertempuran. Hasil akhirnya adalah perang tersebut berakhir tanpa adanya perdamaian resmi. Dan semenjak Korea tetap terbagi menjadi 2 negara, yaitu Korea Utara dan Korea Selatan, yang dipisahkan oleh zona demilitarisasi. Oke, kita masuk di bagian ketiga, yaitu apa saja perkembangan setelah Korea Utara dengan Korea Selatan. Nah, setelah Perang Korea, kedua negara menempuh jalur perkembangan yang sangat berbeda, di mana Korea Selatan bangkit menjadi negara demokrasi kapitalis dengan ekonomi maju dan makmur. Sementara Korea Utara tetap menjadi komunis yang menjadi negara komunis yang terisolasi dengan ekonomi yang fokus pada militer dan mengalami kesulitan ekonomi. Nah, kedua negara terus berstatus konflik karena tidak pernah ada perjanjian damai resmi. Nah, dan hubungannya mereka ditandai oleh ketegangan militer dan upaya diplomasi yang berfluktuasi, termasuk pembagian oleh zona demilitarisasi Korea. Nah, itu
DMZ singkatannya. Nah, yang pertama adalah perkembangan Korea Selatan. Kita masuk di ekonominya. Nah, ekonominya itu mengalami pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Dari salah satu negara yang termiskin itu menjadi kekuatan ekonomi global yang menjadi anggota Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD. Nah, terus yang kedua ada politiknya. Politiknya itu dari Korea Selatan berubah menjadi negara demokrasi dengan sistem politik liberal kapitalis di bawah pengaruh Amerika Serikat. Yang terakhir ada infrastruktur. Membangun infrastruktur modern dan canggih dengan fokus pada teknologi dan inovasi serta dukungan kuat untuk pendidikan. Kita masuk di perkembangannya untuk Korea Utara. Perkembangannya di Korea Utara, ekonomi menjadi negara komunis yang terisolasi dengan ekonomi terencana yang berfokus untuk mendukung kekuatan militernya. Nah, untuk politiknya tetap menjadi negara komunis di bawah pengaruh Uni Soviet dengan fokus pada pengembangan program senjata nuklir. Hubungan internasionalnya yaitu mengalami isolasi ekonomi dan internasional yang mendalam. Hubungan kedua negara untuk saat ini yaitu apa saja? Yang pertama, ada gencatan senjata. Perang resmi berakhir dengan gencatan senjata pada tahun 1953, tetapi tidak pernah ada perjanjian damai. Sehingga secara teknis itu kedua negara masih dalam keadaan berperang. Terus yang kedua ada DMZ yang seperti saya bilang tadi, kedua negara dipisahkan oleh zona demilitarisasi Korea yang secara efektif menjadi batas de facto antara kedua negara. Nah, ketegangan dan diplomasi. Itu hubungan kedua negara ditandai oleh periode ketegangan tinggi yang diselingi dengan upaya diplomasi yang terbatas. Seperti pertemuan antar pemerintah dan kerjasama untuk reuni keluarga yang terpisah. Yang terakhir, ada konflik dan eskalasi. Untuk baru-baru ini ada ketegangan kembali yang memanas dengan pemimpin Korea Utara menyebutkan Korea Selatan sebagai musuh utama dan tindakan provokatif seperti peledakan jalan penghubung antar kedua negara. Nah, sekian dari saya untuk bagian ketiga. Terima kasih. Hubungan pasca perang Korea Selatan dan Korea Utara. Sejak tahun 1953, kedua negara tersebut tidak memiliki perjanjian damai resmi sehingga secara teknis kedua negara tersebut masih berperang sampai sekarang. Lalu konflik yang terjadi antara Korea Selatan dan Korea Utara adalah sering terjadi aksi penuduhan antar negara dan aksi provokatif yang terjadi di daerah perbatasan yang dilakukan oleh kedua negara. Upaya perdamaian antar dua negara. Upaya pertama terjadi pada tahun 1972, di mana terjadi komunikasi resmi pertama antar dua negara yang bertujuan untuk mengurangi ketegangan militer yang terjadi. Lalu pada tahun 2000 dan 2007, KTT atau Konferensi Tingkat Tinggi Bersejarah diadakan yang dihadiri oleh pimpinan dua negara, yakni Korea Utara yang dihadiri oleh Kim Jong Il dan Korea Selatan yang dihadiri oleh Roh Moo-hyun dan Kim Dae-jung, yang dimana masing-masing menjadi bagian dari kebijakan sinar matahari. Lalu pada tahun 2018, Kim Jong-un dan Presiden Moon Jae-in bertemu di zona demilitarisasi atau DMZ di Panmunjom, yang dimana keduanya berjanji untuk mengupayakan perdamaian formal untuk mengakhiri konflik perang Korea yang terjadi, lalu saling bekerjasama menuju denuklirisasi yang dimana dianggap menjadi sumber harapan perdamaian antar dua negara. Program kerjasama antar dua negara ini salah satunya adalah program industrial kompleks, yang dimana ini merupakan proyek ekonomi bersama yang dijalankan Korea Selatan dan Korea Utara.
yang menjadikan perusahaan Korea Selatan dapat mengoperasikan pabrik di dalam Korea Utara menggunakan tenaga kerja Korea Utara. Kompleks ini resmi dibuka pada tahun 2004 yang menjadi simbol perdamaian antar dua negara. Namun secara mendadak ditutup oleh Korea Selatan pada Februari 2016 menyusul uji coba nuklir Korea Utara. Di tengah tuduhan bahwa Korea Utara telah mengalihkan dana untuk program tersebut dialihkan ke program senjata Korea Utara. Dan Korea Utara juga dilaporkan telah menggunakan kompleks tersebut tanpa izin semenjak ditutup. Lalu program kedua adalah program reuni keluarga, yang dimana acara sporadis yang dilakukan untuk dapat menyatukan kembali keluarga-keluarga yang terpisah akibat perang Korea. Acara emosional ini baru sungguh-sungguh dilakukan semenjak KTT tahun 2000, yang dimana meski begitu program tersebut jarang dilakukan dan tercatat tidak pernah dilakukan lagi semenjak tahun 2018, yang dimana tercatat bahwa ada 70% pelamar program tersebut meninggal sebelum dapat bertemu kembali dengan keluarganya. Tantangan saat ini yang menghambat perdamaian antara dua negara tersebut adalah yang pertama, pengembangan nuklir Korea Utara. Sampai sekarang Korea Utara dikenal masih mengembangkan nuklir dan rudal balistik yang mengakibatkan terjadinya ketegangan dengan Korea Selatan, AS, dan PBB. Lalu yang kedua, penguatan militer Korea Selatan. Korea Selatan sampai saat ini terus memperkuat militernya dan mempererat hubungan dengan Sekutu Barat sebagai respon kepada Korea Utara, yang dimana kita semua tahu bahwa Korea Utara memiliki hubungan yang tidak baik dengan Sekutu Barat. Lalu yang terakhir, upaya reunifikasi, upaya penyatuan kembali yang didukung oleh rakyat Korea, namun masih sangat sulit terjadi karena perbedaan yang sangat besar, yakni dalam segi politik dan ekonomi. Kesimpulan dan penutup. Kesimpulannya adalah bahwa pembagian Korea yang terjadi sekarang adalah warisan dari perang dingin yang terjadi pada masa-masa lampau. Dan meski berbeda sistem, kedua Korea ini memiliki kebanggaan nasional yang kuat. Dan penutupnya, harapan untuk masa depan Korea Selatan dan Korea Utara dapat terbangun perdamaian dan reunifikasi agar rakyat Korea dapat bersatu dan berkumpul lagi setelah puluhan tahun terpisah. Terima kasih. Sekian video presentasi kami. Terima kasih.